Udah weekend lagi, ketemu lagi roti dengan Mama Eji ya. Nah, ini salah satu varian roti yang gemoy lembut. Kalian bisa lihat tuh seratnya ya. Dan kali ini kita menikmatinya dengan cara yang berbeza. Tuh, pencet. Dan ini dia, terlihat bagian bawah, cakep banget warnanya. Matang, merata, dan sempurna. Sekarang waktunya kita sobek-sobek. Tuh, gimana? Kalian pengen nggak buat roti dengan serat-serat yang seperti ini? Ini caranya mudah banget, asalkan kalian ikuti penjelasannya secara audio dan visual karena itu penting banget agar hasil roti kalian seperti ini. Kalau udah sekali bisa buat begini ya, pastinya kalian akan buat setiap hari. Apalagi untuk yang jualan, ini mudah banget tuh. Dengan bahan yang ekonomis, kalian bisa jual ini dengan dengan harga yang lumayan tinggi. Yuk ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kalau ekonomis gunakan margarin, premium gunakan butter yang dicairkan. Nah, ini di sini Mama Eji menggunakan tepung terigu protein tinggi tapi yang curah ya. Tentunya selisih harga yang curah dengan yang packingan pabrik langsung. Ini Cakra Kembar, selisih harganya lumayan jauh ya. Kalau di tempat Mama Eji ini selisihnya 7.000 tuh. Karena setiap daerah itu harga bahan baku berbeda. Pastinya juga harga jual nanti roti ini pastinya berbeda juga. Kemudian kita siapkan 1 telur dan 1 kuning telur. Kalau kalian mau timbang itu kurang lebih totalnya 60 gram. Dan tambahkan dengan di sini kita gunakan air hangat yang biasa, air biasa ya, air putih biasa yang dihangatkan. Kalau mau premium ya gunakan air susu. Kalau kalian gunakan air susu berarti raginya bisa ditambah setengah gram lagi. Nah di sini karena kita menggunakan air biasa raginya 4,5 gram. Tapi jika kalian mau lebih premium dengan menggunakan air susu berarti total ragi yang digunakan kita tambahkan setengah gram, totalnya 5 gram. Nah karena kita tadi hanya menggunakan margarin agar roti ini berbau wangi, buttery dan lebih lezat ya, kita tambahkan dengan perisa larum butter. Ini sih opsional, tapi kalau Mama Eji sarankan pakai aja. Beli 1 kali makanya bisa berkali-kali. Kemudian kita masukkan margarin yang udah dicairkan tadi tapi udah nggak panas lagi. Lalu masukkan tepung terigu curah, susu bubuk full cream, dan garam. Nah ini kita menggunakan metode all in one, langsung campurkan semua. Tapi pastikan tadi bahan-bahannya semua kualitasnya baik, raginya juga masih aktif. Ini kita aduk aja sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Nggak berat kok karena ini adonannya lunak dan tuh seperti ini ya, seperti pasta yang kental. Memang untuk resep kali ini Mama Eji gunakan adonan yang seperti ini konsistensinya. Jadi setiap roti itu berbeda. Oke, nah ini akan kita proofing, istirahatkan 60 menit atau sampai double size ya. Jujur Li ya, setiap Mama Eji buat adonan roti tanpa mixer itu nggak pernah tes window pan. Karena apa? Karena kalau udah terlihat seperti ini, tercampur merata adonannya, terus glutennya terbentuk dengan baik, itu tandanya rotinya itu udah oke. Jadi seperti itu sih. Nah tadi agak melekat karena adonannya lunak. Tangan kalian boleh diolesi dengan margarin atau butter atau minyak sayur sedikit, juga papan kerja ya. Nah seperti ini. Nih jadi kalau kalian pegang itu adonannya itu udah terasa seperti apa ya, seperti paru sapi gitu loh. Seperti ada kumpulan-kumpulan udara menggelembung di dalamnya. Jadi udah kenyal-kenyal gitu. Nah sekarang kita padatkan, folding 1 kali seperti ini sambil mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya tadi. Ini siap kita potong. Untuk potongan ini Mama Eji menggunakan 2 loyang yang berbeda ya. Jadi yang pertama ini kita potong 6 bagian. Setiap bagiannya beratnya itu 50 gram. Nah nanti bagian yang kedua 6 potong juga tapi beratnya 64 gram. Kurang lebih 63-64 ya. Dan setiap bagiannya ini kita folding kembali, bulatkan agar adonannya lebih halus
Nah, saat kalian folding ini pasti kalian akan merasakan deh adonannya ini kenyal-kenyal, lembut, terasa elastis gitu loh. Ini lunak tapi tidak melekat, ya kan? Nah, kalau udah selesai semua, kita tutup lagi dan istirahatkan selama 15 menit. Jangan abaikan proses yang satu ini juga ya, karena ini bisa mempengaruhi kelembutannya. Tetap harus diistirahatkan agar glutennya kembali berkembang. Dan sekarang siapkan loyang yang udah diolesi dengan margarin, taburi tipis dengan terigu. Ukurannya kalian bisa lihat di situ tadi loyangnya. Dan sekarang kita ini bentuk dari yang pertama. Dipanjangkan, jangan lupa dibalik karena bagian yang permukaan tadi lebih halus. Dengan berat adonan, setiap adonannya ini 50 gram sebanyak 6 pieces. Nih kita gulung, jangan lupa jepit bagian bawahnya. Kemudian letakkan pada loyang, jaraknya juga harus diatur ya. Menurut Mama Eji ini pas. Jangan terlalu dempet-dempet juga. Nah, kembali kita pipihkan dulu, kemudian rolling memanjang. Jangan terlalu kepanjangan, secukupnya aja seperti ini. Kemudian dibalik, lebarkan bagian bawah, lalu ditipiskan agar nanti perlekatan akhir itu lebih menempel. Kemudian kita gulung padat. Gulungnya itu rapat. Sehingga terbentuk lapisan-lapisan serat yang tebal dan halus. Nah, jadi setiap proses tahapan dalam pembuatan roti itu saling berkaitan, dari kualitas bahan, gramasi, tekniknya, caranya, detailnya itu harus tepat. Nah, kalau udah selesai semua, jangan lupa kita tutup. Lanjut untuk yang kedua menggunakan loyang tulban, sama olesi tipis dengan margarin dan taburi terigu. Nah, kalau yang kali ini kita pipihkan, bentuknya tetap membulat ya. Roti ini bisa kalian isi. Nih, ini jenis roti manis, roti sobek yang bisa diisi. Tapi ini Mama Eji nggak beri isian. Setelah dibulatkan, siapkan wijen putih secukupnya. Boleh wijen putih, boleh wijen hitam. Udah deh, tinggal kita tata. Ini loyangnya cukup besar loh. 20, diameter 20, tingginya 10 cm. Nah, yang ini adonannya 63 sampai 64 gram ya. Jadi selang-seling. Tadi ditaburi dengan wijen, yang ini polosan. Nih, ini dia hasilnya. Udah selesai semua. Kalau udah, kembali kita tutup dan istirahatkan sampai mengembang 80%. Jangan sampai double size karena nanti akan kempis rotinya setelah keluar dari oven. Nih, setelah mengembang 80%, kurang lebih 30 sampai 40 menit, olesi permukaannya dengan setengah kuning telur ditambah 1 sendok teh air susu atau air biasa juga boleh. Di sini Mama Eji menggunakan air susu sedikit aja. Nah, jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya sebelumnya. Jadi mengoleskan kuning telur itu 5 menit sebelum masuk oven. Sekarang kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing sampai matang. Nah, sekarang ini dia resep minuman coklat kakao, sederhana tapi rasanya kayak di kafe-kafe itu loh. Nih, kakao atau coklat bubuk yang curah, ini Mama Eji pakai yang curah aja. Pernah dengar kan? Coklat kakao itu. Kemudian tambahkan dengan SKM. Untuk SKM itu menimbulkan rasa manis, jadi sesuai selera aja manisnya. Kemudian tambahkan air susu, boleh UHT atau susu bubuk campur air, dan tambahkan air lagi. Nih, kemudian dengan api kecil kita masak sambil sering diaduk sampai mendidih dengan api yang kecil. Nah, ini udah mateng, olesi permukaannya dengan margarin. Kalau mau enak ya pakai butter. Selagi hangat gini harus segera kita keluarkan agar bagian bawah roti itu tidak basah, tidak berkeringat ya. Ya setidaknya udah agak anget-anget dikit. Tapi jangan sampai dingin. Secepat mungkin
makin cepat makin baik kalau kita keluarkan. Nah, ini sekarang kita keluarkan dulu. Tuh satu nempel di sisinya. Melekat. Nih, terlihat ya. Dari bentukannya aja udah terlihat lembut banget loh. Ini cakep banget. Bagian bawahnya tuh sempurna, matangnya pas. Jadi untuk kematangan sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Tapi nggak boleh juga sampai kelamaan. Nanti dia akan keras. Karena dipanggang lama, rotinya akan mengering. Ini dia hasilnya. Bagaimanakah? Gak sabar untuk menuju bagian yang dipenyet-penyet. Ini tadi yang satu sisi menempel pada loyang nih. Coba kalian lihat ya. Masa sih masih diragukan lagi hanya dengan diaduk aja. Aduknya juga gak sampai pegel loh. Mungkin ada yang komentar ya. Yang komentar tuh belum pernah mencoba. Tapi asal komentar aja. Dia bilang sama aja diulen dengan diaduk. Ya beda lah. Katanya diaduk itu lebih capek. Ya orang gak pernah dicoba. Nah, ini dijamin kalian pasti suka ya. Caranya, resepnya, hasilnya sangat sederhana tapi rasanya enak banget dan lembut. Untuk penyimpanan Mama Ija sarankan ya. Kalian itu masukkan dulu di plastik. Kemudian letakkan dalam wadah yang kedap udara. Kalau dijual itu kalau hanya plastik OPP aja sih nggak menjamin. Karena udara itu bisa masuk. Yang lebih mantep emang plastiknya itu harus divakum. Selain untuk menjaga bentuk roti, itu udara emang bener-bener gak bisa masuk ya. Nah sekarang kita tuang dulu minumannya. Ini aduh enak banget. Panas-panas. Nih udah bisa dibayangkan. Coklat kakao itu rasanya semakin terasa pahit semakin enak. Jadi kalau gak mau terlalu manis, SKM-nya tuh dikit aja. Sekarang siap kita celup-celup dulu ini rotinya yang pasti dinikmati sore ataupun pagi hari. Enak banget, kalian harus mencoba ya. Oke, sebutkan dong dari mana kalian berasal atau kalau udah ada yang mencoba tolong tulis hasilnya di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ija berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.